Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita dulu mengabsen ya kehadirannya. Cek kepada siswa kami. Putriani Gule. Ada, Pak. Putriani Gule. Ada, Pak. Revian Baru. Ada, Pak. Ya. Dolan Galase. Ada, Pak. Yene Idaman Duru. Ada, Pak. Betty Gule. Ada, Pak. Victoria Magule. Ada, Pak. Sari Purnama Galase. Ada, Pak. Nanti semua hadir ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari dulu berdoa. Siapa yang cepat tadi datang ke sekolah? Siapa? Baik, Revianus, berikan tepuk tangan dulu untuk Revianus. Ya, untuk memimpin dalam doa ya. Silakan. Mari kawan-kawan sebelum kita berdoa, mari kita berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. 3 ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Puji syukur atas kebaikan Tuhan yang kita akan karena kekuatan kita untuk membalas kasih-Nya kepada kita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan berurusan kita. Ya Tuhan, bersyukurlah dulu kami memberikan kami semangat dalam mata pelajaran kami ini Tuhan. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepada teman-teman kami lebih-lebih Tuhan. Ini juga mereka semangat dan masih dalam mata pelajaran kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kita telah berdoa. Amin. Teman-teman, silakan dulu. baik, untuk membangun rasa nasionalisme kita, Bapak akan memimpin dan kita akan bernyanyi lagu benar. 2, 3. Sudah besar membela yang benar, maju sebentar, kaki dari sedang, maju sebentar, mengusir penyerang, maju sebentar, tentu kita
Baik. Ini lagu Maju Terang ini adalah salah satu lagu nasional yang pada saat itu ketika Indonesia dalam peperangan, maka lagu ini dikumandangkan. Karena kenapa? Itu yang memupuk semangat para pejuang kita untuk mengusir penjajahan. Jadi inilah lagu yang kita banggakan. Dan itu juga termasuk kepada lagu nasional. Baik, semua mengerti? Semangat? Semangat semua. Baik, untuk masuk kita ke materi kita tentang perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi pangan. Ya. Saya mau jelaskan kepada anak kami, teknologi itu adalah salah satu alat yang memproduksi segala sesuatu yang kita butuhkan. Itulah teknologi. Ya, dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi itu banyak kita gunakan. Ada teknologi komunikasi, ada teknologi produksi, ada teknologi perkembangan. Nah, tentu dalam teknologi produksi, di sini kita ambil salah satu contoh dalam produksi baju. Nah, baju ya itu bisa diproduksi ketika alat yang kita gunakan teknologi itu bisa kita gunakan dengan baik. Contoh baju Bapak sekarang ini hasil dari produksi teknologi. Kalau zaman dulu belum ada teknologi untuk masalah bordir, untuk masalah nama pun belum ada dulu. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi semua bisa diproduksi. Nah, semua bisa diproduksi. Atribut itu semua bisa diproduksi. Atribut baju-baju anak kami ini adalah hasil produksi. Hasil dari perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, berarti kita bisa menikmati hasil-hasil daripada teknologi. Dengan adanya lapak SD di baju itu hasil dari produksi, hasil daripada teknologi. Nah, handphone Bapak ini juga termasuk hasil daripada teknologi. Nah, laptop Bapak tutor ini juga itu hasil dari teknologi. Dan banyak yang kita kerjakan ketika ada teknologi. Ya. Banyak hal itu membuat kita memudahkan pekerjaan kita. Seperti di sawah, sekarang ada alat jedor untuk menjedor lahan. Nah, itu tentu termasuk dalam kategori teknologi. Nah, yang sering terjadi sama kita di sini adalah petani jagung. Nah, petani jagung sekarang itu banyak yang memakai alat teknologi. Seperti ketika kita panen, maka kita ada mesin untuk mengupas jagung itu dari batang. Sudah ada itu sekarang. Dan sudah banyak yang menggunakan. Nah, itu semua macam teknologi. Dan sekarang kita mau masuk dalam baju atribut. Ya, saya mau tanyakan kepada anak kami, baju anak-anak kami beda kan dengan baju Bapak Ibu guru? Beda. Tentu ketika kita melihat perbedaan atribut yang kita gunakan, maka itu menunjukkan bahwasanya keberagaman yang ada di sekeliling kita itu sangat penting. Nah, di rumah juga seperti itu. Anak-anak kami, tentu orang tua kita sekarang ini beda nggak atributnya dengan kita? Beda kan? Atribut orang tua kita, contoh ada yang ke kantor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi di keluarga kita, ada yang jadi anak sekolah seperti kalian. Tentu berbeda atribut. Nah, beda
berbeda atributnya. Nah, di situ kita bisa melihat perbedaan. Nah, tentu di keluarga kita ketika ada perbedaan, maka di situ kita bisa saling menghargai. Nah, saya mau tanya dulu, dari hari Senin sampai hari Kamis apa yang kita pakai atribut kita? Baju merah putih atas, merah bawah. Nah, tentu hari Jumat seragam apa yang kita pakai? Baju olahraga. Nah, tentu ada perbedaan. Nah, baju olahraga dengan baju yang sehari-hari kita pakai itu ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau baju yang sehari-hari kita pakai seperti ini, itu mudah berkering karena bahannya panas. Nah, kalau baju olahraga itu bahannya lembut, tipis, tidak terlalu panas. Makanya setiap hari Jumat itu kita pakai baju olahraga. Tentunya dalam hal produksi, dalam hal kita saling menghargai, dalam hal kita saling dalam materi yang kita kerjakan ini, yang kita bahas ini, baik, pelajaran kita tadi mengingatkan kita bagaimana kita saling menghargai dalam berbagai atribut yang kita gunakan. Tentu dalam hal ini saya mengambil contoh baju yang bekerja di laboratorium. Baju yang digunakan dalam laboratorium itu adalah baju APD, sarung tangan, penutup muka, sehingga aman ketika kita memasuki laboratorium. Nah, tentu anak-anak kami pernah melihat di masa COVID-19. COVID-19 dulu, para dokter, para bidan, mereka memakai baju APD putih semua. Ada penutup muka. Itu gunanya untuk apa? Mencegah kuman. Nah, seperti begitu juga yang digunakan ketika kita masuk ke dalam laboratorium. Nah, tadi mengenai materi kita itu adalah atribut yang digunakan di laboratorium. Nah, tentu atribut yang digunakan di laboratorium itu ada begitu banyak yang kita gunakan. Ya, ini dia. Alat atribut yang digunakan di laboratorium. Ada baju jasnya, ada sarung tangan, ada penutup muka, ya. Tentu itu penting untuk melindungi diri kita. Sampai sini paham? Nah, untuk itu, baik. Untuk anak-anak kami, apakah ada yang mau ditanyakan dalam materi kita mengenai atribut yang digunakan di laboratorium ini? Adakah yang bertanya? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Princess Amelina Harapan. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya atribut apa yang digunakan yang bekerja di laboratorium? Tadi sudah Bapak jelaskan kan? Nah, tentu pasti ada dong yang mengingat apa yang Bapak jelaskan tadi, atribut yang digunakan di laboratorium. Siapa kira-kira yang tahu apa atribut yang digunakan di laboratorium? Oke, berikan tepuk tangan untuk. Ya, silakan. Iya, berikan tepuk tangan. Memang jawabannya sudah
menuju hampir sempurna. Nanti Bapak sempurnakan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, berikan tepuk tangan untuk Yolanda. Silakan. Iya, apa saja perlengkapan yang digunakan dalam laboratorium? Silakan dulu. Terima kasih ya. Tepuk tangan. Nah, tentu Bapak sudah menjelaskan tadi apa saja atribut yang digunakan di laboratorium. Adakah siswa-siswa kami yang tahu atau anak kami tahu sepanjang penjelasan Bapak tadi? Silakan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Putri. Ya, silakan. Ya, gelas, kaca, dan ya, tepuk tangan karena dia berani untuk berbicara. Nah, anak-anak kami juga harus seperti itu. Kita harus berani bertanya kepada Bapak Ibu Guru apa yang Tuhan kita mengerti. Paham? Oke, baik. Bapak akan jawab tadi pertanyaan daripada anak kami Princess Angelina Halawa mengenai atribut apa saja yang digunakan dalam laboratorium. Jas praktikum seperti yang Bapak jelaskan tadi, baju yang putih itu pada saat COVID. Nah, seperti itulah yang digunakan ketika nanti kita memasuki laboratorium. Nah, kemudian harus memakai sepatu, harus memakai sarung tangan. Nah, ada 3 di situ. Ada baju jas praktikum, ada sepatu, ada kaos kaki, dan ada pelindung muka. Ya, ada pelindung muka. Sampai situ paham, Bu? Iya, kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaan kita. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari anak kami Yolanda adalah perlengkapan apa saja yang kita gunakan di laboratorium. Nah, tentu si Putriani Bula tadi menjawab dari pertanyaan Yolanda karena dia sudah menyimpulkan apa yang Bapak jelaskan tadi. 1, ada gelas, ada kemudian 1 lagi tadi apa? Ada kaca. Nah, Bapak mau jelaskan. Nah, ketika dia menjelaskan ada 3, tapi ada beberapa bagian lagi. Ada corong. Ya, silakan dicatat. Ada corong. Kemudian ada pengaduk kaca, ada karet penghisap, dan ada labu takar. Ya, ada labu takar. Nah, inilah yang kita gunakan ketika kita memasuki sebuah laboratorium atau alat penelitian. Karena di situ berbahaya. Ya, karena ruangan untuk laboratorium itu sangat berbahaya. Apalagi kalau laboratoriumnya itu laboratorium untuk bahan kimia yang mudah meledak. Nah, tentu kita harus memakai kita harus memakai sepatu dan sarung tangan. Sampai sini paham semua? Jadi kepada anak kami, saya akan bagikan bukunya. Silakan nanti dibaca halaman 4 mengenai atribut. Jadi nanti kita akan menyimpulkan. Apa isi bacaan yang kita bacakan seperti materi kita tadi? Saya berikan waktu kepada anak kami. Silakan buka halaman 4. Halaman 4. Halaman 4, silakan dibuka mengenai pakaian. Pembelajaran 4, karena ini kita menggunakan K13 atau tematik.
Nah, silakan saya berikan kepada waktu kepada kami 10 menit untuk membaca teks yang ada di buku tersebut. Silakan. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan dijelaskan. Ini halaman 4. Ini halaman 4. Ya, ini halaman 4. Silakan dibaca-baca. Baik, tadi sudah Bapak suruh untuk membaca. Sekarang kita mau berdiskusi kelompok. Masih semangat? Baik, untuk itu kelompok 1 biar Bapak bacakan nama-namanya. Untuk kelompok 1 itu ada Fitriani Guler, Sari Purnamaning Silase, Dewi Putriani Guler, dan Idarni Mandur. Itu kelompok 1. Sementara kelompok 2 itu ada ketua kelas Revianus Malu, Yolanda, Princess Angelina Halawa, dan Hereti dan Yama Bulan. Jadi sekarang Bapak mau anak-anak kami bentuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang sudah Bapak sebutkan. Sekarang ya sini ya baik kelompok. Kamu ya. Iya, mantap. Iya. Oke. Nah, sekarang kita sudah membentuk kelompok kan? Nah, Bapak mau kasih bahan diskusi kita ini. Coba perhatikan di gambar yang Bapak berikan ini. Apa saja yang tercantum di sini? Ya. Silakan dikerjakan pertanyaan yang ada di kertas itu kepada anak kami. Itu sebagai tugas dari materi kita, dikerjakan sesuai dengan materi kita atribu yang digunakan di laboratorium. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau ada soal yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, tolong tanyakan ya. Ya, tolong ditanyakan ya. Kalau ada soal yang kurang jelas semua soalnya. Jelas soalnya. Silakan kerjakan. Oke. Ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami soalnya, akan dijawab. Bagaimana kelompok 2?
Bisa? Bisa. Ada kesulitan Princess? Tidak. Bisa dijawab? Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu coba dibaca ulang karena soalnya hampir sama ya. Soalnya hampir sama. Sehingga anak kami bisa lebih paham karena jawabannya itu hampir sama semua. Pilih mana yang lebih tepat. Nah, karena jawabannya itu. Bagaimana Sarai bisa? Ada yang dalam sudah? Yang satu sudah siap? Yang kedua sudah siap? Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi saya harap anak-anak kami yang sudah belajar hari ini harus bisa mengingat walaupun kita dalam keluarga kesimpulan dari materi kita hari ini, dan saya percaya anak kami mampu menerapkan dalam diri ya. Walaupun di keluarga kita berbeda-beda, kita pekerjaannya berbeda-beda, usaha kita, seragam kita di rumah, mungkin ada bapak kita yang jadi dokter, jadi polisi, tentara. Nah, tapi kita tetap keluar. Begitu juga kita di sekolah ini. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap sama. Nah, kita adalah anak-anak SD Hiliu. Siapa yang tahu nomor sekolah kita? Semua. Yang pertama tadi Princess Angelia Lawan. Tepuk tangan untuk silakan. Nomor SD Hiliu coba sebutkan. Ya, tepuk tangan. Ya, berarti dia masih mengingat nomor sekolah. 078518. Itulah nama sekolah kita. Tentu di sekolah ini juga kita walaupun kita dari berbagai macam orang tua kita, berbeda-beda orang tua kita, ya, tapi kita tetap sama. Begitu juga Bapak Ibu di sini. Kita nggak ada yang sama semua, tapi beda. Tapi perbedaan itu indah. Nah, tentu dalam pelajaran kita hari ini mengenai atribut. Nah, apa saja atributnya tadi Bapak sudah jelaskan, dan itu ketika atribut itu diberikan baju-baju seperti ini, itu dari hasil teknologi. Hasil daripada produksi. Coba diingat dan kita akan lanjutkan besok atau minggu depan di mana ada pelajaran ini nanti. Kita akan lanjutkan lagi materinya. Dan sekarang
Bapak mau kalian berdiri semua. Kita ekspresinya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, ya. Oke, itu contohnya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah, sekarang sudah segar. Segar kan? Nah, saya mau tanya lagi kamarnya ini supaya lebih kita bagaimana? SD Museum. Salam PPK. Oke, silakan duduk. Dan sebelum kita mulai, Bapak mau ingatkan, baca materinya di rumah, dipelajari ulang, sehingga anak kami bisa bertambah wawasan, bertambah pengetahuannya dalam hal pelajaran mengenai perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi pangan. Ya, itu. Baca-baca di rumah sehingga anak-anak kami materi yang Bapak sudah berikan silakan diulang di rumah. Dan sebelum kita pulang di rumah, saya minta anak kami yang bernama Putri Yani Gule untuk memimpin kita dalam doa untuk pulang. Silakan. Mari kita berdiri. Mari kita bernyanyi. Hidup ini 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Di surat Tuhan dari kamar keluar untuk memberikan surat amin. Silakan duduk semua dan bukunya dirapikan. Bukunya dirapikan. Bukunya dirapikan. Masukkan kertas. Harus tahu. Ya, udah kelas kumpulkan bukunya semua. Ya, princess kumpulkan
jawaban kalian tadi? Terima kasih semua untuk anak kami. Semangat untuk belajar di rumah ya. Oke. Saya akhiri pelajaran kita dan saya sapa kita semua. Yahoo!